Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Muslim Fauji. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur modal dan leverage. Nah, struktur modal dan leverage adalah topik penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Keputusan struktur modal dan penggunaan leverage yang tepat dapat memberikan dampak signifikan pada kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Di sini ada definisi struktur modal. Jadi ada 3 ya di sini. Yang pertama ada komposisi pembiayaan, yaitu struktur modal mengacu pada komposisi pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang dan ekuitas. Berikutnya ada keputusan strategis. Struktur modal merupakan keputusan strategis yang mempengaruhi risiko pengembalian dan nilai perusahaan. Juga ada optimalisasi sumber dana. Perusahaan perlu mengoptimalkan struktur modal untuk mendapatkan sumber pendanaan yang paling efektif. Dan di sini ada komponennya. Yang pertama ada utang, komponen utama struktur modal yang berasal dari pinjaman seperti obligasi dan pinjaman bank. Ada ekuitas, komponen struktur modal yang berasal dari modal saham, laba ditahan, dan kepemilikan pemilik. Ada proporsi utang dan ekuitas. Perusahaan harus menjaga keseimbangan yang optimal antara utang dan ekuitas. Juga ada teori ya struktur modal. Di sini ada 3 juga sama. Yang pertama, pecking order teori. Teori yang menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih pembiayaan internal daripada eksternal. Juga ada trade-off teori. Teori yang menyeimbangkan manfaat dan biaya penggunaan utang untuk mencapai struktur modal optimal. Juga ada agensi teori. Teori yang mempertimbangkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Di sini ada pecking order teori ya. Yang pertama, preferensi pembiayaan, yaitu perusahaan lebih memilih pembiayaan internal daripada eksternal. Yang kedua ada asimetri informasi. Manajer memiliki informasi lebih baik tentang prospek perusahaan. Dan ada biaya penerbitan. Pembiayaan eksternal memiliki biaya penerbit yang lebih tinggi. Juga di sini ada trade teori ya, trade off teori. Yang pertama, utang meningkat nilai. Bank utang mengeluarkan pajak sehingga nilai perusahaan meningkat. Berikutnya ada risiko bangkrutan. Itu utang yang terlalu tinggi meningkatkan risiko kebangkrutan dan biaya kebangkrutan. Berikutnya ada struktur modal optimal. Perusahaan mencapai struktur modal optimal dengan menyeimbangkan manfaat dan biaya utang. Nah, di sini ada pengelolaan struktur modal. Target struktur modal, perusahaan harus menetapkan target struktur modal yang optimal. Dan juga keseimbangan risiko pengembalian, yaitu menyeimbangkan risiko dan pengembalian untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dan juga ada di sini ada fleksibilitas keuangan, menjaga fleksibilitas keuangan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Nah, di sini ada konsep leverage ya, teman-teman, yaitu ada definisi leverage. Leverage mengacu pada penggunaan utang untuk meningkatkan modal dan pengembalian. Juga di sini ada jenis leverage. Dapat berupa leverage operasional, keuangan, dan atau bisa kombinasi keduanya. Juga ada dampak leverage, dapat meningkatkan pengembalian tetapi juga meningkatkan resiko. Nah, di sini ada implikasi ya, teman-teman, pada perusahaan. Yang pertama, pengembalian yang lebih tinggi. Leverage dapat meningkatkan pengembalian atas ekuitas ROE. Nah, di sini ada risiko yang lebih tinggi, yaitu leverage juga meningkatkan risiko kebangkrutan dan volatilitas laba. Dan berikutnya ada fleksibilitas keuangan. Perusahaan harus menjaga tingkat leverage tidak membatasi fleksibel keuangannya. Nah, mungkin cukup ya teman-teman apa yang bisa saya sampaikan tentang leverage ini ya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.